Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba dengan mencari akar dengan menggunakan metode scan. Nah, uh, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana mencari akar dengan menggunakan metode regular falsi. Nah, sekarang kita menggunakan metode scan. Nah, ide awal ya muncul metode scan ini yaitu dari mencari persamaan yang ekuivalen dengan rumus fungsi ya. Jadi kita mencari persamaan yang ekuivalen dengan rumus fungsi. Nah, jadi ide ini memang dikenal dengan scan karena dia menggunakan prinsip gradien garis ya. Jadi gradien garis yang melalui titik ya dengan menentukan tebakan awal. Nah, ini idenya ya. Jadi konsepnya bahwa metode scan ini berbeda dengan regular falsi. Kalau dia regular falsi itu kita menebak kira-kira ini solusinya di mana. Nah, jadi tebakan kita itu harus antara antara dua buah titik ya yang berlainan. Nah, kalau metode scan ini dia menggunakan konsep gradien. Baik, kita lanjutkan. Nah, metode scan ini. Nah, ini dalam metode scan rumus yang digunakan ya adalah x ya, sorry ya. Oke, nah ini xn ya, xn plus ya, di sini ada ya. Di sini ini dia rumus umum metode scan yang digunakan ini ya. Nah, ini rumus yang digunakan dalam metode scan. Nah, dari mana ini? Ini awalnya dari persamaan garis ya. Ini persamaan garis. Nah, jadi ini persamaan garis. Jadi kalau sebelumnya ya, nah, oke, kita lihat kita punya garis yang melalui dua buah titik, yaitu titik x1, fx1, kemudian x0, fx0. Nah, maka persamaan garisnya dia seperti ini ya. Nah, ini rumus persamaan garis biasa ya. Nah, ini rumus persamaan garis biasa. Nah, dari persamaan garis itu ya, di mana x sama dengan x2 dan maka y-nya sama dengan 0, sehingga kita peroleh. Nah, ini adalah bagaimana mencari rumus dari metode scan. Nah, ini rumus akhirnya nanti yang metode scan ini yang digunakan untuk mendapatkan akar dari sebuah persamaan. Ini adalah turunan atau ini cara untuk mendapatkan rumus. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sorry ya. Nah, metode scan ya itu prosedur ya. Ini ada prosedur yang kita gunakan untuk mencari persamaan kuadrat dengan menggunakan atau persamaan ya, mencari solusi dari persamaan dengan menggunakan metode scan. Jadi kita di sini harus menentukan tebakan awal ya, tebakan awal nilai awal. Nah, tebakan awal ini bebas ya. Nah, jadi kita bebas menentukan tebakan awalnya berapa saja. Tapi ingat bahwa pengambilan titik awal ini dia tidak ada disyaratkan ya, secara alias sembarang ya. Jadi bebas saja berapa aja tebakan awalnya. Nah, setelah itu baru ya kita menggunakan rumus yang tadi di atas. Mana rumus yang digunakan? Nah, ini rumus yang digunakan yang ini ya. Nah, jadi kita masukkan nilai tebakan awal itu ke dalam rumus yang tadi ya. Nah, kalau yang dari atas, kalau yang ini adalah historis dari rumus. Mana rumus yang digunakan? Rumus yang digunakannya ini ya. Rumus yang digunakannya ini. Ini yang digunakan dalam metode scan ini rumusnya. Jadi nanti tebakan awalnya kita masukkan ke rumus ini. Sementara ini adalah ya yang dari sini ke sini ini adalah historis ya. Bagaimana kita mendapatkan rumus scan ini ya, metode scan ini. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini jadi prosedurnya kita harus menentukan tebakan awal. Nah, setelah menentukan tebakan awal, nah ini kita ambil contoh misalkannya, tentukan salah satu akar. Jadi kita ingin menentukan salah satu akar ya dari persamaan berikut. Jadi kita ingin menentukan berapakah nilai x sedemikian sehingga kalau kita operasikan atau substitusikan ke sini hasilnya adalah nilai kanan atau sama dengan 0 ya, dengan menggunakan metode scan. Jadi kita ingin mencari nilai x ini berapa ya. Jadi kita ingin mencari, nah ini
nilai X ini berapa ya, pasti tentunya sama dengan nilai X ini, tentunya sama dengan X. Sehingga kalau disubstitusikan ke sini ya, disubstitusikan ke sini, ini nilainya menjadi 0 ya, sama dengan nilai sebelah kanan. Itu nilainya menjadi 0. Nah, ini ya penyelesaiannya 4x ini fungsi ya, fungsinya fx ya, 4x pangkat 3 dikurangi 15x kuadrat, ini x kuadrat ya. Nah, ini maksudnya x kuadrat ya, plus 17x dikurangi 6. Nah, jadi kita lakukan iterasi pertama ya, kita lakukan beberapa iterasi. Sama ketika di regulasi kita mencari dengan beberapa iterasi untuk mencapai solusi yang mendekati sebenarnya atau solusi yang yang nilai errornya paling kecil ya, itu dengan beberapa iterasi ya. Nah, ini iterasi yang pertama. Jadi ini tebakan awalnya adalah negatif 1 dan 3. Nah, ini tebakan awal. Jadi kita menentukan tebakan awal ya dengan sembarang. Jadi nilai awalnya itu sembarang saja ya. Nah, kemudian si negatif 1 ini kita masukkan ke persamaan ini ya, ke persamaan yang di atas kan soal ya. Begitupun nanti 3 kita masukkan ke persamaan di atas ya. Sehingga saya dapatkan fx dengan x-nya negatif 1 dan fx dengan f-nya negatif 3, yaitu masing-masing negatif 42 dan masing-masing 18. Baru nanti kita masukkan ke rumus ya. Jadi rumus yang tadi di atas ya, nilai rumuskan, kita masukkan nilainya ya. Karena di sini di rumusnya dia, nah, kita lihat ya. Nah, karena di sini di rumusnya itu adalah xn ya, maka di sini kita masukkan 3, xn-nya 3 ya. Kemudian kita masukkan lagi ya 18, 3 dikurangi negatif 1, 18 dikurangi negatif 42, maka hasilnya adalah 1,8. Nah, ini adalah x2 ya. Ini iterasi pertama, ini x2. Jadi kita punya nilai x ini, nilai x di atas ini adalah 1,8. Namun ketika kita masukkan 1,8 ke sini, hasilnya belum tentu 0 ya. Nah, maka kita harus cari lagi dengan iterasi yang kedua. Nah, iterasi yang kedua berarti kita ambil nilai x1-nya 3 dan nilai x2-nya kita ambil 8 ya. Nah, kita masukkan ya nilainya ya. Kita masukkan nilainya. Nah, F3-nya tadi, X3-nya kita sudah dapat, tinggal kita cari X1,8 ya. Nah, kita dapatkan X3 ya. Sehingga X3-nya 1,8 ya. Kemudian maka 1,8 dengan 1,8 ini dan 1,84 kita cari nilainya masing-masing ya. Terus kita lakukan berulang iterasinya. Sampai ini iterasi ke-4 ya. Nah, lanjut nanti iterasi ke-8, kemudian nanti iterasi selanjutnya. Nah, ini kalau dibuatkan tabel, ini iterasi ke-1 ya. Tadi nilainya adalah nilai tebakan awalnya x1 dan 3. Nah, kemudian kita dapatkan xn plus 1-nya ada 1,8 ya. Nah, 1,8 ya. Kemudian ini masing-masing ya. Ini nilai fx min 42, ini 18, ini fn min 1-nya negatif 1,06. Nah, tadi di perhitungan di atas sudah kita dapatkan. Kemudian iterasi keduanya kita ambil ini 3 ya. Jadi ini kelihatan ya, ini kelihatan. Jadi nanti yang diambilnya ini dengan yang batas baru ya. Kemudian nanti ya yang keduanya batas yang paling atas ya, yang paling besar dengan batas ini ya. Karena ini dia semakin bawah 1,8 itu dia ada di antara negatif 1 dan 3 dan dia lebih dekat ke 3 gitu ya. Maka di sini diambil 1,8 ya. Kemudian kita ambil yang baru ya. Yang ini ke sini ya. Jadi dia ke sini gitu ya. Jadi dia seperti ini ya. Nah, ini kemudian juga sama nanti ini dia masuk ke sini ya. Ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Ini dia masuk ke sini, kemudian ini dia masuk ke sini gitu ya nilainya. Ini dia masuk ke sini ya. Terus dia seperti itu ya. Jadi dia nanti dia nih ya. Nilainya seperti ini. Nah, dia akan sampai ke iterasi ke-9. Nah, di iterasi ke-9 kita sudah dapat nilai errornya.
nilai errornya itu 0. Sehingga kita dapatkan salah satu akarnya itu adalah 2 ya. Jadi salah satu akar dari 4x pangkat 3 min 15x kuadrat plus 17x dikurangi 6 sama dengan 0. Sama dengan 0 adalah 2. Jadi kalau saya 2 masukkan ke sini, kita coba misalkannya x pangkat 3, x-nya 2 berarti 8. 8 kali 4 itu 32 dikurangi di sini 32 dikurangi 4 kali 5 itu 60 ya. 32 dikurangi 60 berarti 18 ya, negatif 18. Kemudian 18 tambah ini dikurangi ini 12 ya. Negatif 12 ya. Kemudian 17 sorry ya. Sorry ini 8 ya. 8 16 32 ditambah berapa ini? 34 ya. 32 66 ya. 66 di sini ini 66 ya. Yang ini hasilnya di sini hasilnya 34, di sini hasilnya 32. Jadi 32 dengan 34 ini 66 positif. Yang ini itu negatif 60, ini negatif 6. Berarti 66 ini 66 sama dengan ini sama dengan 0 ya. Jadi salah satu akarnya adalah 2. Nah, itu metode scan yang sangat sederhana, sangat singkat ya. Mudah-mudahan ini dapat membantu kalian untuk mempelajari dengan menggunakan metode scan ini ya. Itu saja dari saya. Silakan nanti ada soal latihannya ya, silakan kalian bisa mengerjakan soal latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.